Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rufaida. Saya dari Min 1 Jombang. Saya akan membawakan sebuah cerita dongeng Jombangan yang berjudul Muntreng. Muntreng ini saya dapatkan dari buku cerita Rakyat Jombang, terbitan kantor Parvupora Kabupaten Jombang 2007. Simak ya, dengarkan ya. Terima kasih. Syahdan dikisahkan ketika daratan Jawa masih dipenuhi hutan belantara. Tinggallah seorang duda kaya raya di sebuah desa dekat hutan. Duda itu ditemani anak semata wayangnya yang diberi nama Muntreng. Meski jauh dari desa-desa lainnya, namun kegiatan gotong royong antar penduduk desa masih sangat kuat. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, Muntreng tidak pernah melihat wajah ibundanya. Konon, kata orang-orang, Ibu Muntreng adalah orang yang dermawan dan cantik jelita. Ibu Muntreng meninggal ketika Muntreng masih berwarna merah. Kesedihan hati dirasakan oleh ayah Muntreng karena harus mendidik dan membesarkan Muntreng sendirian. Atas ridho yang maha kuasa, kehidupan ayah dan Muntreng semakin baik. Rumah yang dulu hanya rumah sederhana berubah menjadi rumah yang mewah pada masanya. Dan yang lebih menakjubkan, ayah Muntreng tidak pernah melewatkan sedekah kepada para tetangga yang membutuhkan. Hingga pada suatu hari, "Dok, iya Pak, Bapak sedih karena sering tidak pulang untuk mengurusi dagangan." "Ya ndak apa-apa toh Pak, wong itu juga untuk kepentingan Muntreng." "Bapak mau carikan ibu buat kamu, Dok." "Kalau itu sudah keputusan Bapak dan baik untuk Muntreng, Muntreng setuju saja." Tak berapa lama, Muntreng mendapatkan pengganti almarhumah ibunya. Kehidupan keluarga Muntreng berangsur normal semenjak kehadiran ibu barunya. Setelah berbilang bulan, tak disangka terjadi perubahan drastis. Ibu tiri yang sebelumnya welas asih berubah semakin tak peduli. Caci maki menjadi santapan sehari-hari Muntreng. Setiap hari Muntreng harus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Setelah selesai, Muntreng mendapatkan makan sepiring kecil, nasi putih dan lauk ala kadarnya. Muntreng hanya bisa menerima nasib. Sebagai tempat pengaduan lara, Muntreng sering ke makam ibunya. Di makam ibunya, ia serasa memiliki ketenangan jiwa dan semangat dalam mengarungi hidup. "Muntreng, Muntreng." "Iya, Mbok." Muntreng menunduk, ia tidak berani menatap simboknya. "Kamu tahu simbok kemarin dapat hantaran sayur ular dari bibit tani?" Ibu tiri Muntreng tidak tahu. Sebenarnya sayur itu adalah sayur belut, karena bentuknya seperti ular. "Tugasmu sekarang, carikan bok ular besar. Panjangnya segeluku jambe, mata sekenang, kepala sebesar gong. Jangan pulang sebelum kamu mendapatkannya." Berkata begitu, simbok membekali pisau tumpul kepada Muntreng. Muntreng menerima sambil berkaca-kaca, tak kuasa menolak keinginan ibu tirinya. "Aku budal, Mbok." "Ya sudah, cepat sana." Untuk menghibur diri, Muntreng bersenandung. "Muntreng, Muntreng,
sayur ular, panjangnya sekluku jambe, mata sekenam kepala segong, kesenangan bok kualon. Semakin lama kian masuk ke dalam hutan, tiba-tiba ada suara, "Muntreng, muntreng arek ayu, akulah ular besar itu, mendekatlah." Tapi sepanjang apa badanmu? Sebesar apa mata dan kepalamu? Namaku Kang Ulo Gede, panjangku sekluku jambe, mataku sekenong, kepalaku sebesar gong. Jika ingin tahu perwujudanku, tebaslah semak-semak di depanmu sebanyak 3 kali. Belati Muntreng membabat semak. Sekonyong-konyong ada cahaya terang disertai bunyi gemuruh. Sosok ular besar berwarna hitam kehijau-hijauan. Gadis itu ketakutan. "Jangan takut, Muntreng. Cepat naik ke punggungku." Tak berapa lama, Muntreng duduk di punggung Kang Ulo Gede. Muntreng tidak berani membuka mata. Kang Ulo Gede dan Muntreng nyampai di halaman rumahnya. Gadis itu cepat-cepat memberitahu Simbok. "Mbok, aku sudah dapat ularnya." "Sungguh? Di mana, Dok?" Ibu tiri heran bercampur takut. "Di luar, Mbok bisa lihat langsung." Dengan gemetar, Simbok mengikuti Muntreng keluar rumah. Belum sampai mendekat dengan Kang Ulo Gede, secepat kilat Kang Ulo Gede menyambar dan menelannya. Gadis itu terkejut, namun segera dihibur oleh Kang Ulo Gede. "Sudahlah, Muntreng. Sepatutnya ibu tiri menerima atas perbuatan julasnya. Sekarang kamu ikut saja dengan aku. Kita tinggalkan masa lalu. Kita membuka lembaran baru." Dan tiba-tiba Kang Ulo Gede menjadi pria tampan. Ternyata Kang Ulo Gede adalah raja yang dikutuk menjadi ular. Untuk bisa menjadi manusia lagi, Kang Ulo Gede harus bertemu dengan si gadis baik. Nah, di mana ceritanya teman-teman? Seru kan? Demikian yang dapat saya sampaikan dari buku cerita rakyat Jombang. Pesan dari cerita tadi adalah kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada siapapun, karena perbuatan baik akan kembali kepada kita dan sebaliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.